mahasiswa PPG Daljam Tahap 2 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring berbasis sinkronus dengan menggunakan platform Zoom Meeting yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 16 Jakarta dengan tema kegiatan sehari-hari. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk kiranya memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang telah saya buat ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. O genki desu ka? Hai, genki desu. Alhamdulillah ya, tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama. Silakan dipimpin oleh Zafira-san. Zafira-san, dozo. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Kak baca berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Rahim, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau absen dulu ya. Siapa yang belum hadir atau tidak masuk hari ini? Sudah 32 orang dari 36, berarti siapa? Ketua kelas silakan. Hai Sensei, ada Alan, Ananda Rizka, Muhammad Fadli, lalu Zafrano Sensei. Hai. Ya. Oke, yes. Hai, arigatou gozaimasu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ke materi hari ini, Sensei mau sedikit tahu nih ya tentang donna kimochi desu ka? Ya, minasan no donna kimochi desu ka? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, boleh ya, saya tahu ya. Nah, sekarang silakan kalian ambil kertas ya, ambil kertas kosong, kemudian gambarkan suasana hati kalian hari ini. Ya, apakah ureshi, seneng, atau kanasi, sedih, atau misalnya bosan, sumaranai. Silakan kalian tuliskan berdasarkan suasana hati kalian. Ya, kita mulai dari sekarang. Saya juga nulis ya. Hai, dozo. Kaite kudasai. Sudah? Silahkan kita sama-sama perlihatkan bagaimana suasana hati kita hari ini. Ya, hai, oke, bisa dimulai? Hai, Nisa, hai, dozo. Do desu ka? Donna kimochi desu ka? Apa yang kamu rasakan hari ini? So desu. Ii desu ne. Karena hari ini semua merasa ureshi, ya, merasa senang. Jadi mudah-mudahan proses pembelajaran kita hari ini juga berjalan bahagia atau happy, ya. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita simpan dulu. Terima kasih sudah happy hari ini. Silakan dari Deska. Siapa ya yang baca? Vanessa deh. Vanessa silakan baca, Vanessa. Mai asa goji ni okimasu. Hai. Vanessa tahu nggak ya artinya apa, Vanessa? Setiap pagi bangun jam 5. Hai, yes. Ya. Setiap pagi kata Vanessa bangun jam 5, gitu ya. Hai, oke ya. Kira-kira udah ada bayangan ya kita mau bahas materi tentang apa. Oke, ini desu ne Vanessa-san. Hai. Oke, ya. Sensei akan menampilkan 2 video.
まず歯磨き。出かける準備をして、それから8時50分、授業が始まります。ただいま。7時頃寝ます。おやすみなさい。はい、いいです。どうですか? Kira-kira tadi kegiatannya sama nggak ya sama kalian? Mas Sensei. Apa yang berbeda kegiatannya kira-kira dari kalian? Mandi, Sensei. Mandi. Kenapa Dimas tadi di video tadi mandi nggak? Enggak, sikat gigi doang. Sikat gigi doang ya. Oke. Nah sekarang kita fokus kegiatannya ya. Tadi di pagi hari ada tadi siapa ya? Videonya tadi siapa ya namanya? Ada yang merhatiin nggak? Ada yang merhatiin nggak namanya? Kosakasang. Kosaka Aya. Hai Kosaka-sang. Kosaka Aya. Aya-sang pagi itu ngapain aja? Tadi kata Dimas nggak mandi, saya langsung apa? Bangun tidur langsung apa tadi Dimas? Sikat gigi. Gigi, cuci muka, apalagi sarapan. Kemudian apa lagi? Berangkat sekolah. Berangkat ke sekolah. Berkaitan dengan yang tadi kalian tonton, tadi Sensei punya. Tadi kan kalian lihat videonya, tadi kegiatannya sudah saya tanyakan. Nah, kalau pertanyaan ini, ya, tadi Ayah Sang ya, jam berapa Ayah Sang bangun? Ya, tadi ada yang melihat jam berapa Ayah Sang bangun? Jam 7. Jam 7. Jam 7. Jam 7 apa ya? Kita udah belajar kemarin. Jam 7. Apa jam 7? Bahasa Jepangnya. Jam 7. Gigi. Manajikan. Ya. Siapa? Yang bisa? Gak apa-apa. Siapa aja boleh. Jam berapa ya bangunnya? Tadi katanya jam 7. Jam 7 bahasa Jepangnya apa? Minggu lalu kita udah belajar tentang jam. Manajikan, Susun. Nana? Jikan. Nana jikang. Betul salah ya? Untuk menyatakan waktu. Oh kemarin di kelompok siapa ya? Sampai saya bilang bedanya jangka waktu sama jam. Nah, tuh. Nana jikang menyatakan jam atau jangka waktu? Jangka waktu. Jangka waktu. Kalau jam, waktunya, waktu kegiatannya berarti apa? Shichiji. Shichiji desu ne. Hai, ii desu ne, Riki-san. Hai, jam berapa Ayah Sang tidur? Jam 1, Sensei. Jam 1 desu ne. Ya, jam 1 apa ya kira-kira? Bahasa Jepangnya. Jam 1? Bukan 1 jam. Ichijigoro. Ichi? Ji. Ichiji. Hai, ichiji. Saya lanjut lagi. Nah, dari yang video tadi, hari ini kita mau belajar apa? Tadi sih saya sempat singgung-singgung juga ya, sempat bahas-bahas juga apa materi hari ini. Nah, tujuannya adalah peserta didik dapat menyatakan kegiatan sehari-hari dengan menentukan waktu dan kata penghubung yang tepat dalam membuat teks wacana lisan dan tulisan dengan struktur kalimat yang tepat. Cakupan materi hari ini yang pertama, nanti kita akan belajar kosakata berkaitan dengan keterangan waktu, kata kerja, kemudian kata penghubung atau konjugasi ya. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang pola kalimat, tentang menyatakan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga kita akan belajar bagaimana menanyakan waktu dan kegiatan sehari-hari berupa dialog. Kemudian yang keempat diskusi dan presentasi tentang materi kegiatan sehari-hari yang saya akan bagikan nanti di dalam kelompok ya. Untuk literasinya ya kalian sekarang kita akan memulai untuk
membahas materi hari ini dengan memulai membaca Yonde Kudasai. Literasi yang saya sudah lampirkan di kolom chat. Di sini saya tampilkan 3 ya. Yang pertama tentang kosakata keterangan waktunya, kemudian kosakata kata kerjanya di sini linknya. Kemudian yang ketiga adalah tentang kata penghubungnya. Kira-kira kata penghubung apa yang bisa dipakai untuk materi hari ini ya. Untuk literasi silakan diklik linknya di kolom chat. Saya sudah berikan. Saya beri waktu 5 menit karena ini pendek-pendek sekali. Jadi silakan kalian baca dulu, kalian identifikasi apa yang menjadi poin-poin penting untuk membahas materi hari ini ya. Kita mulai dari sekarang. Hai dozo minasan. Sudah terbuka linknya, sudah bisa dibuka linknya. Bisa Sensei. Hai, oke. Sudah, Sensei. Sudah. Yang materi keberapa? 1, 2, 3? Baru yang pertama. Oh, baru yang pertama. Hai, silakan ya. Nah, sekarang Sensei dari 3 materi tadi kan kalian sudah belajar tentang kata kerja, kemudian keterangan waktunya gitu ya. Nah, kemudian tadi ada juga kata penghubung ya. Nah, itu nanti kita akan gunakan untuk diskusi di dalam kelompok. Sensei akan mengadakan kuis di aplikasi Nearpod. Aplikasi Nearpodnya di link tadi sudah dibuka. Sudah. Sensei akan mulai membuka kuisnya. Sebentar ya. Kita akan memulai kuisnya. Waktunya 3 menit. Oke, Iriska. Ya, sudah mulai masuk semua. Kita mulai ya. Oke. Kita mulai ya. Haji memashou. 3, 2, 1. Hai, dozo. Silakan di matchingkan. Hai, desu. Oke desu. Hai, omedetou gozaimasu. Dimas-san, Safira-san, Febi-san, Zikri-san, Karin-san. Banyak ya. Salsa-san, Rifki, Vanessa, Raihan, Rainara, Lutfi, Diandra, hai Ides. Oke, Ides kak? Seru ya? Oke, sekarang saya lanjut lagi ya. Nah, tadi kosakatanya kalian sudah sudah bisa ya, sudah tahu apa kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, mulai dari yang bangun tidur sampai tidur gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat mind mapping ya, mind mapping tentang kegiatan sehari-hari kita. Ya, Sensei akan menggunakan aplikasi Padlet untuk kita buat bersama-sama mind mapping bersama-sama tentang kegiatan sehari-hari. Ya, oke. Silakan Sensei sudah taruh linknya di kolom chat. Silakan kalian buka Padlet yang Sensei buat. Oke, kita akan membuat mind mapping bersama-sama. Nah, di sini Sensei taruh satu kegiatan ya. Yang pertama Sensei taruh bangun tidur. Nah, Sensei taruh bangun tidur. Silakan kalian tambahkan satu orang satu ya, untuk kegiatan sehari-hari ya. Silakan kalian klik tombol yang di sini nih ya. Nah, kalian bisa masukkan gambar, pilih langsung gambar di sini. Ya, kita langsung dari pencarian gambar aja. Kalian bisa cari misalnya, kalian kira-kira abis bangun tidur ngapain ya? Misalnya cari mandi gitu ya. Nah, yang lain silakan satu kegiatan yang kalian lakukan di kegiatan sehari-hari ya. Oke.
Hai, Ides. Pergi ke sekolah kata gendis. Hai, Rainara. Oh, main game. Oke. Dimas, main game juga. Janjian dia. Feby, ngapain nih Feby? Oh, Feby makan. Oke. Kira-kira yang pertama kita lakukan. Nah, sekarang kita akan membuat mind mappingnya nih, ya. Kita urutin, mengaitkan, kita urutkan apa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, biasanya yang pertama ngapain? Tadi saya kasih bangun tidur, ya. Nah, habis bangun tidur, kita mau ngaitin kemana nih? Bangun tidur. Habis bangun Cuci tidur muka. kemana nih kira-kira? Nah, Cuci muka. cuci muka. Nanti kalian akan membuat seperti ini. Nah, ini karena kita buatnya rame-rame ya, sama-sama, jadinya banyak banget yang mau dikeluarkan pendapatnya gitu ya. Nah, ini ada bayangan ya seperti ini. Nah, nanti setiap kegiatan ini kalian akan buat kalimatnya. Misalnya untuk kalimat yang pertama di sensei ini, sensei kan kasih gambar bangun tidur. Kira-kira kata apa, kalimat yang tepat apa? Ada yang bisa komentar, taruh di sini nggak apa-apa. Apa ya kira-kira kalimat yang tepat untuk menyatakan bangun tidur? Berarti gimana ya? Atau di kalimat yang lain boleh, yang tadi kalian buat kosakatanya. Taruh di kolom komentar. Atau mau diucapkan langsung boleh. Tadi deh, Feby tadi sarapan ya? Makan. Kira-kira gimana Feby kalau mau menyatakan kegiatan makan? Ini sensei. Asagohan o tabemasu. Oke, itu asagohan o tabemasu. Saya sarapan. Kalau mau dikasih keterangan waktu Feby boleh nggak? Misalnya lebih detail, sarapannya jam berapa atau misalnya kapan gitu. Shichiji asagohan o tabemasu. Nah, Gitu sensei. Shichiji. Tadi ada tambahan partikel nggak keterangan waktu? Melakukan kegiatan. Ada nggak ya? Coba yang lain bisa bantu. Shichiji titik-titik asagohan o tabemasu. Nah, titik-titik ini nih kata bantunya atau partikelnya untuk menyatakan keterangan waktu di kegiatan sehari-hari ada apa aja? Ni desu ne. Hai. Nah, sekarang saya akan menampilkan video tentang untuk menanyakan kegiatan sehari-hari. Maiさん、毎日何時に起きますか？毎日7時に起きます。そうですか。それから何をしますか？8時に学校に行きます。5時頃、家に帰ります。夜は何をしますか？勉強します。時々ですけど。Hai, Ides. Dari dialog tadi ya ada 2 poin penting untuk menanyakan. Yang pertama tadi ada menanyakan apa? Yang pertama ada yang menangkap? Pertanyaan pertama apa? Mayasa nanji okimasu ka? Mai asa. Sebentar. Ulangin Rifki. Mayasa nanji ni okimasu ka? Oke, artinya apa ya itu ya? Setiap pagi bangun pukul berapa? Berarti berkaitan dengan apa? Menanyakan apa? Menanyakan jam. Jam atau waktunya, ya. Apa Safira? Pertanyaan kedua. Nani o shimasu ka? Ya, nani o shimasu ka? Tadi ada yang kurang di depannya apa? Nani o shimasu ka? Kamu bangun tidur jam berapa? Jam 7. Nani o shimasu ka? Dia bilang apa ya? Nani o shimasu ka apa artinya? Safira. Abis itu ngapain? Ngapain gitu ya. Jadi nani o shimasu ka untuk menanyakan apa? Kegiatan selanjutnya. Apa Safira?
Kegiatan apa yang dilakukan selanjutnya? Kegiatan apa yang dilakukan? Yoru nani o shimasu ka? Malam ngapain ya, Sensei? Hai, ii desu ne. Jawab kan, Kak Olda. Yoru nani o shimasu ka? Gogo hachiji ni terebi omimasu. Hai, ii desu ne. Itu artinya apa ya kan, Olda ya? Jam 8 saya nonton TV. Tadi Olda kasih tambahan tuh gogo. Apa ya Olda ya? Gogo. Kalau dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu pakainya gozeng. Kalau dari jam 12 siang sampai jam 12 malam itu pakainya gogo. Hai, desu ne. Arigatou Olda. Olda. Hai, desu ne. Pertanyaan untuk menanyakan kegiatan dan waktunya, ada pertanyaan? Semoga arimasu ka? Iya, arimasu. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke dalam diskusi kelompok ya, dalam kerja kelompok ya, untuk menyatakan kegiatan sehari-hari ya. Langkah kerjanya, nah berikut langkah kerja untuk diskusi kelompoknya adalah yang pertama, kalian nanti akan dibuat kelompok, kemudian kalian akan mendiskusikan kegiatan materi sehari-hari, kemudian akan membuat mind mapping dan wacana berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, kemudian nanti akan dipresentasikan ya hasil diskusi tentang kegiatan sehari-hari, kemudian wacananya apa, kemudian mind mappingnya bagaimana. Membagi ke dalam 5 kelompok, silakan kalian diskusikan tentang materi kegiatan sehari-hari kalian ya. Oke. Selamat bekerja, silakan diskusi langsung ya dan membuat mind mapping serta wacana yang kegiatan sehari-hari kalian. Oke. Saya akan bagi ke dalam 5 kelompok dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Sudah dibuat mind mappingnya? Sudah, tapi masih berbentuk bahasa Indonesia, Sensei. Lalu selanjutnya diskusi apa? Ya boleh pakai bahasa Indonesia, tapi wacananya nanti pakai teks wacananya dan presentasinya pakai bahasa Jepang ya. Oke. Nah, untuk teks wacana untuk 3 materi yang tadi sudah disampaikan itu harus masuk ya, mulai dari keterangan waktunya, kemudian kata kerjanya sama kata penghubung. Ada beberapa part yang harus dihubungkan gitu ya. Oke, yang lain? Lutfi, Unsa, Gendis, Karin, Anissa, do desu ka? Sensei, jadinya nanti pas di presentasi ini tuh baru pakai yang bahasa Jepang gitu ya? Iya, teks bahasa Jepang. Kalau bisa sih mind mappingnya dalam bahasa Jepang, karena kan kalian udah tahu nih tadi sebelumnya diberikan gitu ya. Kalau mungkin belum diberikan nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, tapi tadi kan sudah diberikan, silakan nanti tapi dalam bentuk kosakata aja gitu ya. Misalnya bangun tidur apa, nah tapi di teks wacananya harus lengkap. Misalnya bangun tidur jam berapa, setiap pagi saya bangun tidur jam berapa, kayak bentuk cerita, itu namanya wacana tuh. Tapi kalau di mind mapping poin-poinnya seperti bikin PowerPoint gitu ya. Nah, saya mau tanya untuk kalimat pertama, contohnya misalnya untuk kalimat pertama, misalnya kegiatan pertama apa di mind mapping kalian? Bangun tidur. Nah, kira-kira apa? Kalian akan buat seperti apa? Untuk wacananya, Sensei, atau bagaimana? Untuk teksnya. Kan kita harus berarti cerita per poin juga dong, gitu. Nanti baru di mana kita mau pakai kata penghubungnya, di mana dari seluruh yang kita buat tuh nanti akan dipikirkan nanti. Nah, sekarang buat dulu satu-satu poinnya. Misalnya tadi kan bangun tidur dulu. Nah, bangun tidur apa bahasa Jepangnya? Nah, nanti saya mau pakai saya setiap hari bangun tidur jam berapa, atau saya nggak mau pakai itu, saya mau pakainya kira-kira saya bangun tidur jam ini. Atau misalnya saya bangun tidur jam yang pakai AM PM kayak gitu. Itu bisa kemungkinan banyak di keterangan waktu gitu, berubah-ubah. Contohnya misalnya kalian mau pakai apa? Ini kan ada banyak orang nih ya. Nah, pasti banyak idenya. Dari bangun tidur aja, coba bangun tidur.
Kayak watashi wa goji goro okimasu gitu-gitu sensei. Ulangin. Watashi wa goji goro ni atau enggak ya sensei? Kalau udah pakai goro, pakai ni lagi enggak? Tadi tuh Raihan. Enggak ya? Oh enggak ya? Pilih goji salah goro. satu. Oh, oke. Nah, ya kalau ni apa tadi? Masih inget nggak? Kalau pas benar-benar jam. Nah, kalau goro? Kalau goro kira-kira. Kayak gitu. Ya, jadi yang kira-kira kegiatannya, saya udah pasti nih ngelakuinnya jam segini. Kayaknya saya nggak pasti nih. Kadang-kadang kegiatan itu jam segini, kadang-kadang lewat dikit. Nah itu kira-kira pakai apa? Kayak gitu. Atau mau pakai AMPM? AMPM apa? Bahasa Jepangnya. Gozen gogo. Nah itu ada di mana ditaruhnya? Di depan jamnya bukan sensei. Coba gendis bikin kalimatnya. Kalimat yang lain. Tadi kan Rifki udah bangun tidur. Coba gendis yang lain. Pakai gogo sama gozeng. Coba. Apa aja kegiatan? Atau mau lanjut yang Rifki? Tadi kan Rifki udah bangun tidur jam 5 gitu ya. Gozeng rokuji goro gohang otabemasu. Hai, desu ne. Itu apa artinya? Jam 6 pagi saya kira-kira makan. Nah, ya kayak gitu ya. Kayak gitu, udah ada bayangan belum? Nah, nanti dibagi-bagi tuh siapa yang bikin kalimat ini, siapa yang bikin kalimat ini, siapa yang bikin kalimat ini, siapa yang bikin kalimat ini gitu ya. Nah, nanti kalau udah selesai, saya mau taruh konjugasi, sensei mau taruh kata penghubungnya. Kan nggak semua pantas ya dikasih atau nggak cocok dikasih kata penghubung ya. Jadi misalnya setiap kalimat dikasih kata penghubung kan juga kurang enak, kurang bagus gitu ya. Misalnya saya bangun tidur, kemudian sholat, kemudian setelah itu saya makan, itu kan juga nggak enak. Nah kira-kira kamu naruhnya yang pas di mana gitu ya. Nah nanti konjugasi yang bisa dipakai yang mana gitu ya, cocok apa enggak seperti itu ya. Udah dibaca kalimat konjugasi atau kata penghubung, kira-kira yang pantas untuk kegiatan sehari-hari apa? Untuk gabung. Kata penghubung itu yang kayak sore kara gitu-gitu sensei. Hai ides, sore kara, terus apa lagi? Ada banyak ya tadi contohnya, cuma yang paling cocok untuk kalimat wacana ini apa? Kan nggak semuanya, gitu kan? Nah, ides, salah satunya sore kara, ides. Ya, oke, silakan lanjutkan supaya lebih cepat. Silakan kalian nanti dibagi-bagi tugasnya, siapa yang buat ini, siapa yang buat ini, jadi lebih cepat. Kemudian nanti hasilnya dipresentasikan oleh satu orang saja, ya. Oke, terima kasih. Siapkan perwakilan kelompoknya untuk melakukan presentasi ya, satu orang. Oke, sensei balik ke main room dulu ya. Presentasi kelompok, silakan kelompok 1. Bentar, sensei. Mutiara yang wakilin atau siapa? Tiara sensei. Udah terlihat belum? Watashi wa Juniji kara Goji made nemasu. Maiasa Yongji goro okimasu. Yongji han wa o niga kimasu. Sore kara kao o araimasu. Soshite Goji ni oinori shimasu. Sekarang kita lihat mana teks atau kalimat yang kurang pas, atau misal ada yang kurang sensei pola kalimatnya atau partikelnya atau kata kerjanya nggak pas. Coba kalian identifikasi kalian perhatikan dari teksnya. Tadi kalau dengar mungkin tadi kalau pas dengar itu kurang ya. Sensei tadi ada pertanyaan pas dengar itu ada di nandeska. Juji ni hang mizu o abimasu. Sore kara o inori o shimasu. Hai. Coba kelompok 1, kira-kira apa yang kurang ya? Pertanyaan sensei di kalimat itu. Juni jihang mizu o abimasu.
Juni Jihang itu maksudnya jam berapa? Jam 12. 12 apa? 12 siang. Hang itu apa? Hang itu apa? Ada yang bisa bantu? 12.30. 12.30. Ih, desu ne. 12.30. Berarti yang kurang apa, Nak? Apanya yang kurang? Itu udah betul, cuma kurang aja. Juni Jihang? Kurang goro bukan Sensei? Hai, desu ne. Bisa goro, bisa ni. Ya, kelompok 1 ya. Jadi bisa kurang itu kurang partikel ni atau goro gitu ya. Jihang. Oh, tadi berarti saya nggak salah dengar ya. Mizuo abimas. Nah, ini partikel o-nya juga dibacanya o tapi tulisan hiragananya pakai apa? Wo. Wo ya. Nah, itu nanti diperbaiki ya. Kemudian ada lagi yang lain? Itu tadi saya nemu 1. Kira-kira yang lain? Nah, ini gogo roku jihang ni. Nah, ini udah betul ya. Hai, oke des. Hai, watashi wa-nya partikel wa ditulis dengan huruf H. Ya. Oke. Hai, oke. I des. Hai, arigatou gozaimasu. Ya. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 2 Sensei, kelompok 2. Oke, hai dozo Andino-san. Hai, silakan di-share. Renara yang share screen. Oke, hai dozo. Mai asa 5時に起きます。それから顔を洗います。5時頃subuhをお祈りします。5時20分にシャワーを浴びます。5時25分に朝ごはんを食べます。午後9時に音楽を聴きます。そして寝ます。Hai. ありがとうございます。Hai, arigatou gozaimasu. Oke, ada yang mau dikomentari untuk kelompok 2? Silakan dilihat mind mappingnya. Mereka buat di aplikasi Padlet juga. Silakan. Ada pertanyaan dari Sensei yang Oinori untuk yang salat maghrib, coba lihat. Betul atau salah penulisannya? Salah Sensei. Ya, apa yang betul? Oinori shimasu. Hai, desu ne. Ya, tadi untuk Vanessa ongaku ya, bukan tadi Vanessa bilangnya ingaku kalau nggak salah. Ongaku ya, bukan ingaku. Hai, des. Langsung diperbaiki. Oke, ya. Teksnya ada ya. Ini kalau ini kan mind mappingnya kalian kosakata sama langsung waktunya. Hai, des ne. Oke. Hai, oke des. Oke des. Hai. Ada yang mau dikomentari kelompok lain? Dari Sensei itu aja. Hai, arigatou gozaimasu. Tadi sudah 5 kelompok tampil. Oke, dari hasil kelompoknya tadi masih ada yang masih keliru tentang partikel ya. Kemudian masih ada yang keliru dengan penggabungan kata kerja. Setelah tadi kita melakukan presentasi kelompok, ya, kemudian kita akan melakukan refleksi sekarang, ya. Oke, dari kegiatan pembelajaran kita tadi, kita akan melakukan refleksi. Yang pertama berkaitan dengan proses pembelajarannya. Do desu ka? Muzukashi desu ka? Kantang desu ka? Susah desu ka? Sulit desu ka? Bagaimana proses belajar? Susah desu ka? Lumayan lah, Sensei. Lumayan desu. Koshi desu. Hai, mama desu ne. Oke. Tadi dari proses pembelajaran. Sekarang kita masuk ke proses. Kita lanjut ke materi pembelajarannya ya. Materi pembelajarannya ada apa aja tadi? Kita belajar apa tadi yang pertama? Keterangan waktu.
Keterangan waktu. Di situ ada apa aja? Tadi di keterangan waktu ada apa aja? Belajar apa aja? Pagi Mayasa. Iya. Bang. Iya. Menichi. Hai, ada keterangan waktu jam ya, titik-titik Ji. Kemudian ada jangka waktu apa? Jikang. Kemudian ada AM/PM apa? Gozeng. Gugu. Hai, oke. Kemudian kita ada tentang menanyakan waktu dan kegiatan. Hai, ada apa aja untuk menanyakan waktu bagaimana? Bla 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 Nanjini bla 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 ka. Hai, oke, Nanjini. Hai. Kemudian untuk menanyakan kegiatannya ada apa? Bagaimana? Nanio shimasu ka? Oke, kemudian untuk menyatakan jangka waktu kegiatan ada? Iya, tadu. Dono? Dono gurai shimasu. Hai, ii desu ne. Kemudian yang terakhir ada kata penghubung atau konjugasi. Ada apa aja tadi yang kalian temukan? Sorekara. Hai. Ii desu. Hai, itu ya. Oke. Kemudian setelah kalian kita belajar hari ini, saya akan mengadakan evaluasi berupa LKPD, lembar kerja peserta didik, di live worksheet. Ini linknya sudah saya berikan. Kemudian evaluasi berupa soal pilihan ganda di Google Form. Ini linknya. Kemudian ada lembar penilaian diri dalam bentuk Google Form juga. Kemudian ini linknya. Semua link LKPD, evaluasi dan penilaian diri sudah saya lampirkan di Google Classroom kalian. Ya, mohon dikerjakan dengan baik, dengan jujur dan tepat waktu. Ya, untuk evaluasi ada pertanyaan. Cara mengerjakannya sudah ada terlampir semua ya. Oke, baik. ada pertanyaan? Semua nggak, Rimas Kak? Tidak. Hai. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan pembelajaran hari ini. Arigatou gozaimasu. Sensei ingatkan kembali untuk menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, kemudian menjaga jarak ya. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa kembali ke sekolah lagi ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou sensei.